sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Saya minta kepada kita semua jajaran, karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia yang hendak meminta layanan publik di lapas-lapas, di rutan-rutan. Karena itu manfaatnya kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu, siap dan berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu memiliki tugas melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kandang Linun, Kecamatan Muara Bakahulu, Kota Bengkulu. Dibangun di atas tanah seluas 9.628 meter persegi dengan luas bangunan 2.061 meter persegi, memiliki satu bangunan gedung kantor utama, dua blok yang terdiri dari 15 kamar hunian dengan satu kamar staff cell dan dua kamar mapenaling, satu bengkel kerja, satu poliklinik, satu masjid, dan satu gereja serta 4 pos jaga. Selain itu juga memiliki satu gedung serbaguna sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu memiliki pegawai sebanyak 66 orang yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 11 pejabat struktural, 3 JFT perawat, serta 51 orang terdiri dari staf dan penjaga tahanan. Lalu, juga memiliki kapasitas hunian sebanyak 110 warga binaan pemasyarakatan, dengan rasio petugas dan warga binaan yaitu 1:2. Untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien dalam rangka pembangunan zona integritas, yaitu dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, di antaranya 1. Manajemen perubahan, yakni melalui penyusunan tim kerja pembangunan zona integritas yang dilaksanakan melalui asesmen seluruh pegawai, penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas yang dilakukan secara terukur dan terencana, perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu yang ditunjukkan dengan pelaksanaan apel yang dilakukan rutin setiap hari dan pelaksanaan pembinaan fisik mental disiplin pegawai. Lalu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas melalui briefing virtual yang dilakukan rutin pada setiap bulannya untuk memonitoring pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Penguatan tata laksana yang terlihat dari pelaksanaan kinerja pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP yang dilakukan secara berkala guna memastikan pelayanan yang diberikan efektif. Dengan memangkas prosedur serta memudahkan penggunaan layanan bebas dari segala biaya yakni Rp0. Dari segi waktu dan peningkatan kualitas pelayanan. Penerapan e-office serta keterbukaan informasi publik melalui media website, sosial media, dan publikasi kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan melalui kanal YouTube. Penguatan tata laksana diwujudkan dengan adanya sistem jadwal kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan Putri Gading Scholar System, sehingga aktivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berjalan lebih optimal dan teratur dari bangun tidur hingga tidur kembali. 3. Penataan sistem manajemen SDM yang dilakukan melalui adanya perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu melalui sasaran kinerja pegawai, penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang dilakukan melalui reward and punishment, melakukan internalisasi corporate university, in-house training, dan sharing session dalam upaya penguatan tugas dan fungsi secara berkala, serta
Peningkatan kualitas kedisiplinan SDM pada masa pandemi ini juga dilakukan melalui sistem absensi berbasis barcode, sehingga jumlah kehadiran pegawai dapat dipantau secara real-time dan terdata dengan baik. 4. Penguatan akuntabilitas yang dapat dilihat dari keterlibatan langsung pimpinan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perjanjian kinerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja berbasis IT seperti e-performance, e-tarja, dan smart. 5. Penguatan pengawasan yang dilaksanakan melalui adanya unit pengendalian gratifikasi, penerapan manajemen risiko, layanan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, dan WBS atau Whistleblowing System yang dapat diakses secara transparan. Dan juga untuk pelaksanaan pengawasan di internal Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu dilaksanakan melalui link pengaduan yang bisa diakses oleh semua warga binaan pemasyarakatan, yakni Kadubu. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terlihat dari telah adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada area publik. Adanya unit layanan terpadu satu pintu, self-service, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui adanya pelatihan budaya prima, dan adanya survei indeks kepuasan masyarakat berbasis QR Code yang dilaksanakan secara berkala, serta duta layanan yang siap membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan. Peningkatan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan juga dilakukan melalui adanya fasilitas penunjang yang kami sediakan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan bahan bacaan dan media informasi melalui Rubadi atau ruang baca digital. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK WBBM, telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pada Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu. Antara lain, tersedia area parkir, tersedia peningkatan ruangan pelayanan publik, tersedia fasilitas sarana dan prasarana COVID-19, tersedia kamar khusus sakit dan lansia, tersedia perubahan pada fasilitas peribadahan, perubahan pada bengkel kerja dan sarana pembinaan warga binaan pemasyarakatan, tersedia ruang laktasi, tersedia ruang kunjungan ramah anak, tersedia ruang layanan video call, tersedia toilet pengunjung, perubahan pada area kantin, pemanfaatan pada area beranggang sebagai sarana kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, serta layanan berbasis HAM dan layanan prioritas bagi penyandang disabilitas serta ibu hamil. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga hal ini memberikan semangat kepada kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dengan memberikan inovasi terhadap layanan publik sebagai layanan unggulan di Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu, di antaranya seperti 1. Inovasi Andong Latip atau Antardong Layanan Titipan Barang, di mana inovasi ini memudahkan proses layanan kepada para pengguna layanan yang tidak sempat datang langsung untuk menitip barang. Maka, bisa menggunakan aplikasi melalui jasa pengantaran guna memangkas waktu dan mempermudah proses birokrasi. 2. Inovasi Parentsista atau pelayanan parenting berbasis virtual, dengan menyediakan fasilitas dan waktu khusus bagi ibu dan anak dalam melakukan kegiatan parenting pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga, meskipun ibu berada di balik jeruji, namun tidak kehilangan kesempatan dalam proses tumbuh kembang anak yang dilakukan secara virtual. 3. Inovasi Renagita atau reward warga binaan yang rajin berkegiatan, yakni untuk meningkatkan dan memotivasi warga binaan agar lebih giat dalam mengikuti program pembinaan. 4. Pas Perlu Berinai atau Lapas Perempuan Bengkulu bebas dari transaksi tunai, yakni sebagai wujud penerapan dari Surat Edaran Dirjen Pas nomor E.PR.06.10/70 tahun 2004 tentang bebas dari peredaran uang. 5. Inovasi Sri Kandi atau scan barcode untuk inventaris dan keamanan di lapas. Hal ini sebagai bentuk mempermudah pelaksanaan checklist kontrol bagi petugas pengamanan. Kami dari jajaran Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu berkomitmen untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas
untuk memberikan berbagai kegiatan guna membimbing warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut kami lakukan dengan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan warga binaan yang diadakan setiap hari dengan menggunakan fasilitas yang ada, mengingat kesehatan warga binaan menjadi salah satu prioritas kami. Lalu, pelayanan pemberian makan warga binaan pemasyarakatan yang telah berjalan berdasarkan Permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana. Selanjutnya, dalam melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu juga telah melakukan kerjasama dengan 14 mitra kerja, terdiri dari berbagai macam kegiatan yaitu menjahit, tata boga, bakery, pengelolaan hasil pertanian, pemanfaatan lahan perkarangan berupa hidroponik dan tanaman palawija, salon, dan tata rias pengantin yang merupakan program pelatihan bersertifikat yang kami adakan untuk kemandirian sebagai bekal warga binaan dalam rangka menumbuhkan minat, bakat, dan semangat secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Rasakannya untuk jauh lebih bagus, ramah, bersih, prokesnya juga berjalan, semuanya. Saya akan sedikit rumah desa desa tentang Kapolri Provinsi Bengkulu. Saya Indra Demokrasi, Pemirsa Intelijen Kejaksaan Tinggi. Saya Abdul Haris, Direktur Ketertiban Bidang Pemasyarakatan. Saya Andina Anastasia, Hakim Pengadilan Negeri Tais Kabupaten Sumba Provinsi Bengkulu. Mendukung Lapas Perempuan Bengkulu Dalam membangun zona integritas Menuju wilayah bebas korupsi. Lapas Perempuan Bengkulu. Kami warga binaan Lapas Perempuan Bengkulu siap mendukung Lapas Perempuan Kelas 2 Bengkulu untuk meraih predikat BBKWBB. Kepala beserta jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Bengkulu siap dan berkomitmen membangun zona integritas menuju BBKWBB. Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu. Luar biasa.